penyakit saraf karena virus ini, itu yang berhubungan dengan bioenergi. Jadi ada terapi lain yang masih dianggap tidak konvensional. Contohnya misalnya pengobatan dengan frekuensi, terapi frekuensi, Rife method. Ada lagi pengobatan dengan diet, pengaturan makanan. Pengaturan makanan contoh lain yang terkenal tuh makrobiotik. Pengaturan makanan berdasarkan yin dan yang. Terus ada lagi terapi yang yang termasuk istilahnya terapi visualisasi. Terapi visualisasi itu juga dasarnya mungkin juga dengan bioenergi tadi. Sebagai salah satu contoh, ada terapi visualisasi dari Simonton dan Simonton. Simonton. Simonton itu yang satu psikolog, Simonton yang satu radio onkologis. Nah, mereka mengadakan suatu sesi terapi visualisasi untuk berbagai macam penyakit. Misalnya, seorang penderita tumor payudara yang kanan. Cara mereka tiap hari membayangkan pagi sore kira-kira 20 menit atau 15 menit, mereka membayangkan terserah. Jadi terserah membayangkan apa sebagai contoh. Dibayangkan sel payudara itu sebagai sel yang jelek, kotor, tapi mudah dibersihkan. Jadi mereka membayangkan dengan cara apapun juga untuk misalnya nih, sel darah putih dianggap sebagai pembersih, imun sistem sebagai pelarut. Membayangkan selama 15 sampai 20 menit itu tumornya dimakan bersih sampai bersih. Ini ini visualisasi ya. Tiap hari pagi sore setiap hari ternyata banyak yang memberikan hasil. Bahkan anak kecil, anak contohnya yang sangat dramatis, anak kecil dengan leukemia akut, umurnya nggak panjang, paling-paling 3 bulan. Dia disuruh bayangkan, si anak tadi sembuh. Kemudian ditanya, kok bisa sembuh? Bayangkan apa? Si anak kecil membayangkan, dia membayangkan bahwa sel leukemia itu sel yang jelek tapi lemah. Dianggap sebagai ubur-ubur. Ubur-ubur kan nggak bisa apa-apa tapi menjijikan gitu. Kemudian dia membayangkan dia punya sel darah putihnya dia sebagai ikan piranha. Piranha. Jadi ikan piranha yang dibayangkan itu memakan, membersihkan ubur-ubur yang kotor tadi. Pagi, sore, dan hasilnya bagus. Ini sebagai contoh terapi visualisasi. Contoh lain lagi, satu yang disebut terapi dasil, silva mind control. Silva mind control itu kita mengontrol kita punya pikiran. Silva mind control. Caranya gampang sebetulnya. Kita duduk diam, kemudian relaksasi. Ngitung dari 1 sampai 10, membayangkan kita turun ke suatu, menurunin tangga ke suatu tempat di tempat turunan itu kita menemukan suatu padang rumput yang bagus. Ini contohnya saja. Ada pohon, ada bukit yang apa, kita merasa rileks, bebas dari kebisingan, bebas dari penyakit dan gangguan. Nah, kemudian kita membayangkan badan kita tuh bersih, sehat semuanya. Kita bayangkan mulai dari ujung rambut, kepala, mata, leher, jantung, lambung, ginjal, dan lain-lain, sampai kaki. Kita membayangkan badan kita sehat. Nah, sudah gitu, kita mulai problemnya apa? Penyakitnya apa? Kalau problemnya, misalnya pada Gulenbari, kakinya lumpuh, kakinya nggak bisa digerakkan. Nah, kita mulai menggunakan
kekuatan itu tuh yang bilang kalau orang Chinese bilang chi, kalau secara ilmiah kita bilang bioenergi, kita membayangkan terserah membayangkan apa kaki yang lumpuh tadi digerakkan, aliran darahnya dialirkan ke situ. Kalau ada tumor, tumornya dialirin darah ke situ buat membersihkan tumor itu. Kira-kira juga 20 menit. Tiap hari dilatih, dilatih. Itu yang Silva Mind Control. Dan banyak yang dikatakan berhasil. Berhasil tidaknya itu tergantung dari individu. Ya, individu. Lepas, ya ini lepas dari soal sembuh atau tidaknya, itu kalau di kedokteran timur, kesehatan itu ada 7 level kesehatan. Masih berapa menit? Masih berapa menit? Masih berapa menit ya, moderator? Masih aman, Dok. Tapi ini di layarnya nggak ada presentasi dokter ya? Apa memang nggak ada? Boleh tanya, masih berapa menit? Masih ada, Dok, 20 menit. Tolong tanya, Bapak moderator, Ya, masih masih berapa? ada 20 menit, Dok. Oh, masih 20 menit ya? Ya. Ya. Tapi di layar eh, presentasi dokter nggak di-share lagi ya? Oh, enggak, memang 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 nggak ada. memang enggak. Layar enggak, cuma ngomong aja nih sebagai penutupnya ini yang panjang mungkin. Oh iya. Ya. Seven level of health. Jadi tingkat kesehatan itu ada 7 tingkat. Dari sini kita bisa mengukur beratnya penyakit dan bisa kemungkinan sembuhnya berapa banyak. Yang pertama, good appetite. Jadi kalau level kesehatan yang baik itu satu masih nafsu makan, itu masih cukup baik. Kedua, good memory, masih ingat. Jadi daya ingatannya masih bagus, itu tingkat kesehatannya masih bagus. Ketiga, good sleep, tidurnya enak. Keempat, good fisik. Jadi fisiknya masih cukup bagus. Jadi dia masih bisa makan sendiri, bisa ke kamar mandi, membersihkan badan sendiri itu bagus. Kelima, good thinking. Jadi pikirannya masih bagus. Kemudian humor, good humor, masih ada humor, masih ada rasa humor itu artinya orang tadi masih tingkat kesehatannya masih cukup bagus. Yang keenam, good judgment. Jadi dia masih menghadapi persoalan apa-apa, dia masih bisa judgementnya atau pertimbangannya cukup bagus. Yang terakhir, ini yang paling penting, kesadarannya yang masih bagus. Good consciousness. Kesadaran itu ada 2 tingkat sebetulnya. Kesadaran fisik dan kesadaran rohani. Nah, ini yang paling penting. Banyak penyakit, terutama penyakit dalam gangguan saraf ini, banyak kita datang ke dokter sudah tingkat kesehatannya sudah sangat jelek. Nah, ini dengan terapi apapun biasanya pengobatannya tidak memuaskan, tidak tidak berhasil. Jadi tadi kesadaran, kesadaran fisik dan kesadaran rohani, spiritual consciousness. Bioenergi juga bekerjanya di situ kira-kira. Jadi kadang-kadang ada terapi yang hanya dipijit, oh sembuh. Itu juga tergantung pasien. Oh, satu lagi itu yang mengenai pengobatan TCM yang belum disebut tadi adalah satu cara pengobatan dengan Duena. Duena itu jadi tanpa jarum, dia hanya dipijit. Itu pijitnya pada titik-titik tertentu dan berhubungan dengan anatomi dan fisiologi. Nah, sedikit saya tambahkan mengenai akupuntur atau Duena atau bioenergi. Masih belum bisa dibuktikan. Tapi kira-kira sebagai yang mendukung, pada tahun 60-an
ada satu profesor dari Korea namanya Profesor Kim Bong Han. Dia dapat hadiah Nobel karena menemukan yang disebut Bong-Han corpuscle. Ini mungkin titik yang menjembatani antara kedokteran barat dengan TCM tadi. Jadi ada Bong-Han corpuscle itu di pusat-pusat energi. Dengan dirangsangnya pusat energi tadi, Bong-Han corpuscle itu memperbaiki fungsi badan kita. Saya kira sekian dulu, nanti mungkin pertanyaan kalau ada. Ya, terima kasih kepada Dokter Indra yang sudah memaparkan slide-nya dengan luar biasa. Dokter Indra, sebentar ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua. Setelah itu ada sesi break 5 menit dan masuk ke sesi tanya jawab. Mohon ditunggu ya, Dokter Indra. Bapak, Ibu, sahabat Pikti, kita akan lanjut eh, dengan topik yang kedua dari narasumber yang kedua, yaitu Dokter Lili atau nama resminya Dokter Ratna Aprilia Joyo Atmojo atau ya saya panggil Dokter Lili. Selamat sore, Dokter Lili. Mic-nya belum dibuka, nggak bisa. Eh, Sebentar. Pada panitia mohon sebentar ya. Dokter Lili nggak bisa buka mute. Oh, sebentar. Nah, ada dok? Bisa? Eh, Belum terbuka, dokter? Oke, sekarang udah terbuka. Ya, sudah. Oh, selamat sore, Dokter Lili. Selamat sore semuanya. Jakarta hujan nggak, dok? Bandung hujan nih, Oh, di sini hampir hujan. Ya, hampir hujan. Ya. ya. Nah, Bapak Ibu, dokter, saya perkenalkan dulu Dokter Lili ya. Oke. Jadi, Bapak Ibu sahabat-sahabat Pikti, nama pembicara kedua ini, nama Pak lengkapnya adalah Dokter Ratna Aprilia Joyo Atmojo. Kami biasa memanggil beliau Dokter Lili. Dokter Lili ini adalah dokter lulusan hmm, dari Amsterdam, Belanda. Itu university gimana bacanya? Lihe. Fry University. Opera University ya. Ya. Nah, terus beliau juga jadi lulus dokter di Belanda, sahabat Pikti, lalu belajar akupuntur di Chinese Medical College di Beijing, China, Beijing. Lalu juga dokter akupunturis juga di Belanda, lalu di Chinese Medical Center di Amsterdam. Lalu sekarang beliau berpraktek di Centrum for Life Care di daerah Senayan, Jakarta. Ya, pengalaman prakteknya luar biasa. Beliau sempat bekerja di rumah sakit anak di Beijing, lalu juga di Burger Hospital Amsterdam. Pengalaman praktek sudah cukup lama ya, sejak tahun 1980. Lalu berpraktek juga di beberapa kota di negeri Belanda. Lalu mengembangkan akupunktur integratif ya sejak tahun 2000 beliau mengintegrasikan kedokteran medis barat dengan medis timur ya karena kita tahu dokter Lili mempelajari keduanya. Nah, sejak tahun 2006 dokter Lili mengembangkan USG sebagai sarana untuk melihat progres dari kebersihan itu. Ya, saya termasuk yang beruntung sempat melihat bagaimana kemampuan dokter Lili ini yang amat sangat luar biasa. Nah, sekarang beliau menjadi tenaga pengajar di Institut Hara. Ya, waktu dan tempat Dokter Lili dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan pada semua rekan-rekan atau teman-teman semuanya. Saya berterima kasih atas undangan dari Pikti untuk bisa memberikan berbagi ilmu dengan semua teman-teman di sini. Yang tema pada saat ini adalah sindrom pasca COVID dengan gangguan neurologis dan psikologis. Yang memang temanya adalah gangguan serangan virus terhadap jaring terhadap jaringan neurologi.
otak dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua adalah kita melihat bahwa setelah COVID terjadi tahun 2020 itu telah menyisakan berbagai macam masalah. Berbagai macam masalah ini kita namakan long COVID. Jadi COVID setelah beberapa minggu ada di tubuh kita, setelah dia tidak berada di tubuh kita lagi, tapi satu proses patofisiologi terus berlangsung. Bisa berminggu, bisa bulan, bisa menahun. Dan sifatnya sangat kompleks karena dia akan menyerang semua sistem tubuh, menimbulkan 200 gejala. Soal 200 gejala ini sudah pernah disiarkan oleh berbagai macam negara, juga termasuk EU, European Union, yang pernah memberikan workshop besar-besar yang menyatakan long COVID dengan 200 gejala. Juga US Senat di Amerika juga melakukan satu perdebatan tentang kesehatan setelah COVID dengan 200 gejala tersebut. Menurut WHO, 40-60% dari penduduk dunia akan mengalami penurunan kualitas hidup. Ya, berikutnya. Sekarang kita lihat gejala dari long COVID yang 200 itu sebenarnya bisa dikelompokkan. Walaupun di dalam ini tidak ada kelompoknya yang terlalu baik ya, karena kita mesti memberikan pengelompokan pada 200 gejala tersebut berdasarkan basis proses patofisiologi dari semua gejala tersebut. Jadi itu sangat panjang jalan ininya. Gejala yang paling umum adalah fatigue syndrome, atau gangguan yang paling juga sangat banyak diinin orang adalah pernapasan. Orang sesak napas, gampang batuk, dan dalam beraktivitas itu napas sangat pendek. Gangguan jantung, pembuluh darah juga terjadi pada banyak orang dengan sakit dada, palpitasi, sakit di bagian atas perut, dan sebagainya. Dan berikutnya, gangguan juga terjadi pada banyak selaput atau jaringan yang mempunyai jaringan yang mirip dengan kerusakan pasca COVID ini yang terdapat di semua sistem tubuh kita, kayak sistem pembuluh darah, sistem jaringan ikat, dan sebagainya. Oleh karena itu, kerusakan di paru, kerusakan di sistem pembuluh darah akan tercermin di sendi-sendi orang, jadi orang akan merasakan rasa sakit sendi, di joint, di knee, di pulse, di shoulder, dan sebagainya. Yang kita kira itu adalah bagian, sebenarnya di shoulder, orang selalu bilang itu adalah frozen shoulder, padahal dia bukan frozen shoulder. Jadi juga terjadi di selaput myelin yang berhubungan dengan saraf periferal, dan itu kalau dia menjepit atau myelin itu bengkak, dia akan berpengaruh terhadap serabut saraf. Berikutnya adalah gejala neurologis. Gejala neurologis yang paling banyak pada pasca COVID ini adalah brain fog, gangguan kognisi, gangguan memori, sakit kepala, gangguan tidur, dan sebagainya. Dan brain small intestinal axis. Apakah itu? Di mana jaringan otak kita dengan jaringan usus kita itu mempunyai kesamaan. Apa yang sama? Yaitu di dalam otak kita kenal dengan glia, jaringan glia. Bagaimana dengan di usus? Usus juga mempunyai enteric glia. Oleh karena itu, suatu reaksi yang ada di usus akan terjadi interaksi dengan otak dan sebaliknya. Oke, berikutnya. Oke. Sekarang kita lihat ada kompilasi psikiatri dan neurologi pada long COVID ya. Saya membagi beberapa, yaitu adanya menurunnya fungsi psikomotor koordinasi. Yang kedua adalah gangguan memori dan kognisi.
Yang ketiga adalah gangguan psikiatri, psikologi, bahkan orang bisa terjadi skizofrenia dan sebagainya. Dan gangguan vasomotor, gangguan autonomic nervous system, dan gangguan degenerasi otak yang juga bisa menimbulkan penyusutan otak. Berikutnya, oke. Ini kita lihat dari kesehatan jiwa yang juga COVID menyerang otak, dilakukan oleh ini kok tiba-tiba hilang. International of Kapodistrian University of Athens. Kita lihat di sini ada beberapa kategori yang banyak sekali terjadi pada orang-orang pasca COVID dari sudut psikologi. Seperti 43,6% itu akan menimbulkan depresi. 20% berikutnya dia akan menimbulkan neurotik disebabkan oleh stres. Yang berikutnya adalah 15% menimbulkan skizofrenia. Berikutnya. Yang berikutnya, ya oke. Nah, basis patofisiologi dari 200 gejala ini ada dua, yaitu basis patologi disebabkan oleh kerusakan jaringan prenatal, berarti jaringan embriologi, jaringan sebelum kita lahir, dan pasca natal, perubahan konstitusi, berbasiskan patofisiologi di jaringan dan organ, itu akan menimbulkan berbagai symptoms yang akhirnya menjadi 200 symptoms tersebut. Oke, berikutnya. Ini adalah kerusakan jaringan prenatal yang menjadi titik berat pembicaraan saya hari ini, yaitu munculnya 200 gejala disebabkan oleh satu, gangguan sistem endotel. Yang kedua adalah kerusakan mitokondria, jadi basis energi kita. ATP, ADP bermasalah dan sangat rendah sehingga orang itu tidak mempunyai energi. Dan gangguan sistem fasia. Sistem fasia ini adalah sistem yang ditemukan oleh oleh para peneliti embriologi bahwa sistem fasia ini muncul sebelum terbentuknya jaringan di dalam tubuh manusia. Berikutnya adalah akumulasi cairan di ekstraseluler matriks. Itu juga disebabkan oleh interstitium, adalah organ baru yang sekarang kita kenal. Interstitium merupakan organ baru yang pada saat pasca COVID menimbulkan akumulasi air. Oke, berikutnya. Gejala pasca COVID penyakit sistemik ada kaitannya dengan kerusakan jaringan embriologis. Saya bukan berarti ini tidak ada kaitan dengan proses patofisiologi yang lainnya, karena saya tidak mempunyai waktu banyak, jadi saya membatasi pembicaraan saya hanya pada kerusakan jaringan embriologi. Oke, berikutnya. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada jaringan embriologi, ya ada selom. Selom ini kalau di dalam ilmu TCM itu adalah bagian dari rongga yang berisikan cairan dengan vital qi, dengan jing, dengan yin qi, dengan wei qi. Itu adalah rongga ini yang diselimuti oleh mesoderm atau kita namakan chongmai bahasa TCM-nya. Yang mempunyai yang membentuk jaringan fasia, membentuk jaringan ikat, membentuk pembuluh darah, itu chongmai atau mesoderm. Dan endoderm yaitu yang dia mempunyai turunan, kalau endoderm yaitu usus primitif. Usus primitif ini juga mempunyai turunan lagi paru, liver, empedu, dan pankreas. Jadi pada saat jaringan di dalam organ-organ tersebut bermasalah, kita mesti ingat bahwa endoderm terlibat dalam proses ini. Berikutnya adalah ektoderm. Ektoderm adalah tumai yang dikaitkan dengan saraf dan dikaitkan dengan epidermis. Oke, berikutnya. Kita sekarang kita melihat
saya mau membatasi pembicaraan ini pada 3 problem, yaitu problem endothelial system dysfunction adalah kerusakan dari pembuluh darah yang akan berpengaruh terhadap semua sistem termasuk otak, dan brain small intestinal axis, yaitu hubungan antara tumai dan atau ectoderm dan renmai, yaitu usus, yang mempunyai komunikasi aksis yang saling berhubungan dan akan berpengaruh terhadap satu proses patofisiologi. Yang berikutnya adalah interstitium sebagai organ baru. Itu berikutnya. Ya, oke. Saya melihat ini, kalau kita melihat virus ini akan menyerang apa sih? Dia bisa menyerang inti sel. Dia bisa menyerang energi paling dasar kita, atau kita namakan heavenly chi, heavenly energy, yang kita namakan wuji. Manusia sebelum lahir atau sebelum berkembang di kandungan ibu, awalnya mempunyai energi wuji yang tidak negatif dan tidak positif. Wuji ini mempunyai karakter tersendiri dan tidak bisa dirubah oleh siapapun juga karena dia adalah bagian dari pemberian yang maha kuasa pada kita. Nah, dari si uji ini akhirnya terjadilah satu proses kehamilan yang menimbulkan satu sistem elektrik magnetik yang sangat potensialnya sangat tinggi dari primitive streak dan primitive node. Ini primitive streak dan primitive node yang dalam ilmu TCM kita namakan Taiji. Di Taiji ini ada negatif dan ada positif. Nah, Taiji dengan kekuatan potensial energi yang segitu besarnya, dia akan berpengaruh terhadap blastosis. Kita tahu ya, blastosis itu di atas itu ada sel, di bawah ada blastosis. Di atas itu akan bisa berubah menjadi placenta dan umbilical cord, dan akhirnya berkembang menjadi sistem fasia. Sementara yang di bawah blastosis itu adalah yang menyimpan esensi dan mengalirkan esensi ke seluruh tubuh kita melalui dari sana. Dan Taiji juga adalah salah satu energi awal, energi yang paling besar untuk menimbulkan untuk satu proses pembelahan sel. Oke, jalan terus. Tolong ya. Sekarang saya mau bicara soal efek virus pada chongmai atau sistem endotel. Jalan terus. Nah, kita lihat chongmai itu adalah ini. Dia ada intermediate, ada parksial, ada lateral mesoderm. Mesoderm ini dia mempunyai jaringan splanage dan dia mempunyai jaringan somatik. Di mana splanage mesoderm itu yang membentuk fasia, membentuk pembuluh darah, membentuk segala macam itu. Sementara somatik dia membentuk rongga. Oke, jalan terus. Di dalam ilmu TCM, chongmai atau kita namakan mesoderm itu mempunyai 5 cabang. Cabang ke organ genital, ke selaput perut, body cavity, ke dada, ke cabang kepala, ke otak, dan ke sumsum tulang. Kita teruskan. Garis keturunan sel darah dan sel endotel akan melapisi pembuluh darah, memiliki hubungan biologi dan asal-usul embriogenik. Jadi pasca serangan COVID menyerang sistem pembuluh darah dan interstisium, dia akan menimbulkan penyakit multisistem termasuk cerebrovaskuler. Jadi stroke dan sebagainya itu terjadi karena itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gangguan sirkulasi yang pertama, karena pembuluh darahnya rusak. Yang kedua adalah gangguan permeabilitas pembuluh darah yang meningkat sehingga cairan itu keluar dari pembuluh darah yang menumpuk di luar pembuluh darah. Itu pun akan bisa merusak jaringan otak kita. Jalan terus ya. Berikutnya. Oke. Kita melihat hal ini
dari COVID akan menyasar prenatal ya, energi langit, energi Taiji dan sebagainya. Maaf, tunggu dulu. Oke, gangguan sistem endotel ini yang ditulis oleh National Library of Medicine menyatakan tentang endothelial dysfunction in the brain. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat seperti ini? Gangguan ini akan meningkatkan permeabilitas, menimbulkan perivaskular edema di otak kita. Dan ekstraseluler fibrin deposisi itu akan menyebar ke berbagai organ, terjadi satu proses fibrosis, dan terjadi juga kerusakan jaringan yang kita kenal sebagai reaksi autoimun. Yang berikutnya adalah thromboinflammatory disease, pengentalan darah yang mendorong terjadinya CVA, Cerebral Vascular Accident. Jalan terus. Oke, kita ngelihat di sini pasca COVID akan merusak sistem endotel, pengentalan darah, gangguan metabolisme, diabetes. Maka itu sekarang ini banyak sekali orang dapat diabetes sementara dulu tidak pernah mengalami gangguan itu. Interstitial lung disease, dan ini yang paling banyak, yang kalau kita lihat dari 10 orang yang melakukan foto toraks, itu akan tampak 7 orang dari mereka itu mempunyai masalah di toraksnya, di dalam foto toraks, yang kita namakan interstitial lung disease. Dan brain ischemic stroke, intracranial neuropati itu juga bagian dari sana. Kita jalan terus. Nah, semua organ juga akan terkena pada saat gangguan fungsi endotel ini terjadi. Kita lanjutkan. Apa sih predisposisi gangguan sistem endotel? Jadi banyak sekali orang yang punya masalah juga dengan diabetes, hipertensi, trombosis, dan hiperlipidemia. Itu semua akan sebagai basis dari satu kerusakan jaringan sebenarnya, yang pada saat virus masuk itu akan menimbulkan sesuatu yang lebih parah. Ini pada perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Oke, jalan terus. Kita lanjutkan. Ini adalah bagian dari apa yang kita lakukan di klinik, yaitu penyakit arteri non-obstruktif. Obstruktif, salah nulis. Oke, jadi biasanya kita ngelihat ini di pembuluh darah yang kecil ini. Pembuluh darahnya sangat pendek. Ini menggambarkan aorta ini dengan pembuluh darah yang pendek, kaku, dengan apa namanya, dinding pembuluh darah yang menebal. Nah, keadaan begini, apa yang terjadi? Di sini jantung kita, di sini usus kita, bagaimana sirkulasi dari jantung bisa masuk ke dalam aorta dan masuk ke dalam periferal kalau pembuluh darahnya seperti ini. Bisa digerakkan. Sorry. Ya. Oh, oke. Nah, ini kita lihat sebelum diterapi, pembuluh darah itu tidak bisa dipengaruhi. Paling juga dia akan bergerak sebentar, dia balik lagi, dia sangat kaku. Dan orang-orang seperti ini akan akan bisa dipengaruhi jantungnya, sirkulasi otaknya, bahkan yang kita suka dengar GERD. Itu bukan GERD dari gastroesophageal reflux, tapi reflux dari sirkulasi seperti ini yang naik ke atas, yang di dalam ilmu TCM ada namanya rebellious Chongqi. Jadi Qi-nya naik ke atas, darahnya tidak bisa mengalir ke bawah. Oke, kita jalan terus. Terima kasih. Disfungsi sistem endotel berdampak pada otak. Di dalam ilmu TCM kita tahu blood and yin deficiency. Nah, di dalam masalah ini, suplai darah ke jantung itu akan rendah. Kapan sih suplai darah jantung rendah?
pada orang-orang seperti ini selain ada hubungannya dengan pembuluh darah, yaitu terjadinya hambatan pada hipokondria. Hambatan pada hipokondria itu menimbulkan arus sirkulasi di dalam jantung itu terhambat, bahkan bisa deficient, yaitu yin and blood deficiency, atau stasis. Yang kedua adalah problem dari paru-paru. Dengan adanya problem paru-paru, sehingga penyebaran oksigen ke membran-membran sel itu akan terhambat. Kerusakan membran sel juga akan terhambat. Jadi ini yang menimbulkan kerusakan jaringan yang pada saat pada tahap berikutnya akan menimbulkan penumpukan cairan dan berikutnya akan menimbulkan penumpukan toksin dan cairan yang sangat kental dan mempengaruhi semua sirkulasi. Berikutnya, ya, ini yang saya bilang tadi, banyak pasien yang saya lihat di dalam penelitian kami, penelitian klinis kami, yaitu dengan jaringan yang sangat kasar. Jaringan sangat kasar ini, kalau kita melihat dari banyak literatur tentang interstitial lung disease, Anda akan menemukan jaringan kasar ini pada banyak orang. Dan sementara kita nggak usah melihat itu, kita lihat dari pasien-pasien kita pun juga akan bertemu dengan gambaran ini. Jadi ini adalah interstitium di antara dua alveoler, menebal. Apa sih di dalamnya? Ada elastin, ada connective tissue, ada makrofag, ada segala macam, dan ada cairan, ada pembuluh darah, getah bening dan sebagainya di antara alveoler, sehingga itu yang menebal, dan itulah salah satu yang akan berpengaruh terhadap fungsi otak kita. Berikutnya, oke. Kita lihat di sini adalah apa hubungan endothelial system dysfunction dan interstitial lung disease dengan gangguan sistem saraf tepi. Jadi kalau dua hal ini terjadi adalah disfungsi Chongmai dan Renmai, ya, disfungsi sistem endotel dan penyakit interstitial. Dia akan merusak level pembuluh darah, permeabilitas meningkat dan udem. Dia juga merusak level membran sel karena tidak ada oksigen yang cukup, yang akhirnya merusak. Odema pada saraf tepi itu terjadi pada banyak orang. Apa yang dirasakan orang? Yaitu baal, kesemutan di ujung-ujung jari. Kadang-kadang terbangun di malam hari tidak merasakan ada tangan dan jari-jarinya. Dan hal seperti ini itu terjadi karena di interstitium, rongga interstitium atau di jaringan triple burner, soyang, itu terjadi penumpukan cairan. Meningkatkan tekanan luar lingkungan endoneural. Kalau endoneural itu tekanannya tinggi, aliran darah berkurang, dan mengubah konsentrasi elektrolit dalam cairan endoneural, apa yang terjadi? Serabut saraf kita akan rusak. Oke, jalan berikutnya. Oke, sekarang adalah hubungan endothel system yang dysfunction dan interstitial disease ini juga akan mengganggu saraf pusat kita. Yaitu kenapa bisa terganggu saraf pusat itu karena dia mempengaruhi kardiovaskuler dan sistem saraf otonom, dia meningkatkan risiko CVD, tetapi dia juga akan berpengaruh terhadap sistem cairan di dalam otak kita yang kita namakan rongga Virchow Robbins, di mana semua cairan itu akan terakumulasi di luar perivaskuler dan akan menjadi toksik dan tidak bisa balik ke cerebrospinal. Ini akan bisa berpengaruh terhadap perkembangan otak kita. Orang jadi bisa lupa, bisa ada proses Alzheimer atau penyusutan otak dan sebagainya. Dan proses degenerasi juga sangat cepat. Oke, jalan terus.
Sekarang target terapi disfungsi endotel pada yang kami lakukan adalah memperbaiki jaringan sistem endotel, sistem fasia dan membran sel. Dia menekan mutasi cairan berlebih yang masuk dalam perivaskuler dan intersel dan memperlancar arus sirkulasi, mencegah penebalan interstitial paru dan mendorong penyebaran Qi ke periferal. Penyebaran Qi ke periferal. Jalan terus. Ini adalah refleks zona yang sebenarnya untuk saya sih tidak terlalu penting ya untuk Anda simak ini. Tapi ini adalah bagian dari yang sering terjadi pada pasien-pasien itu, di mana di bagian kanan dari perut kita itu sakit kalau ditekan. Kenapa di bagian kanan itu sakit? Di sini adalah bagian di mana terkumpulnya jaringan getah bening yang mengalir ke usus dan mengalir ke toracik limfatik masuk ke dalam sirkulasi. Jadi bila mana terjadi masalah di paru-paru, di mana interstisialnya menebal dan kaku, cairan getah bening ini nggak bisa naik sehingga terjadi akumulasi di sana. Dia bukan hanya terjadi di sini, tetapi juga terjadi di liver. Itu adalah bagian dari refleks zona yang biasa kita ketemukan di situ. Oke, berikutnya. Oke, gangguan salah nulis pasca natal dan gangguan konstitusional. Jalan lagi, jalan terus. Oke, tadi saya berbicara soal jaringan prenatal. Saya mau mencoba untuk menyatakan bahwa tidak hanya jaringan prenatal yang bermasalah, tapi jaringan pasca natal juga bermasalah. Karena kita tidak punya waktu untuk itu, sekarang saya cuma hanya menceritakan sekelebat masalah ini, yaitu waktu kita berbicara soal pasca natal, yang kita bicarakan adalah perubahan patofisiologi disebabkan oleh COVID, disebabkan oleh virus. Patofisiologi yang mempengaruhi sistem endotel ini akan berpengaruh terhadap kondisi pasien, konstitusi pasien. Misalnya, kalau ada infeksi, terjadi HIT, atau kalau kronis jadi yin defisiensi. Kalau dia terjadi akumulasi cairan, dampness. Kalau ada leukocyte adhesion, dia akan menjadi phlegm, penumpukan phlegm, atau total Qi defisiensi pada saat mitochondria kita rusak. Begitu seterusnya. Oke, jalan terus supaya kita lebih cepat. Maka itu bagi saya salah satu yang harus kita perhatikan bahwa problem konstitusional yang disebabkan oleh virus yang tadi saya sebut itu harus juga diperhatikan selain memperhatikan masalah prenatal. Sekarang strategi terapi gangguan sistem endotel ini apa sih yang kita mau lakukan? Yaitu yang pertama yang kita harus gunakan adalah bagaimana kita melakukan terapi Chungmai dan 4 gates. Apa sih Chungmai? Yang tadi saya bilang, Chungmai itu adalah mesoderm, jaringan mesoderm. Chungmai di dalam ilmu TCM itu adalah SP4 dan PC6. Chungmai sangat punya sasaran yang sangat jitu pada jaringan dinding pembuluh darah. Ini kita bicara tentang dinding pembuluh darah, bukan isi pembuluh darah. Yang berikutnya adalah 4 gates. Apa sih kata 4 gates? Bila mana terjadi hambatan di endotel, itu akan juga terjadi hambatan di liver seumpamanya, sehingga sirkulasi di dalam aorta tadi juga akan terhambat. Oleh karena itu, kedua metode ini, strategi ini selalu kita gunakan. Berikutnya adalah mixin pattern. Kapan kita menggunakan mixin pattern? Yaitu Chungmai dan Renmai. Chungmai Renmai ini, mixin pattern, kita gunakan pada saat paru-paru juga terkena oleh gangguan jaringan. Seperti tadi saya bilang interstitium. Tadi saya bicarakan juga waktu kita bicara soal endoderm. Endoderm itu kan mempunyai turunan yang pergi ke paru, ke liver, ke gallbladder, ke pankreas. Oleh karena itu Renmai adalah endoderm. Renmai juga merupakan titik yang harus kita gunakan untuk melerai hambatan di paru-paru. Berikutnya adalah Yin Wei Mai.
untuk bisa masuk ke jaringan 12 jaringan atau 12 meridian masuk ke dalam organ dari extraordinary kita nggak bisa. Kita harus bisa melalui beberapa jaringan extraordinary yang lain, yaitu Yin Wei Mei dan Yang Wei Mei. Oke, jalan terus. Bisa diteruskan? Toli? Oke. Ini adalah komposisinya. Mungkin Anda akan mencatatnya dulu, tetapi saya tidak akan berbicara soal ini karena ini sangat kompleks, mungkin lain kali ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi saya katakan bahwa pada saat kita menggunakan titik-titik yang ada hubungannya dengan extraordinary meridian, Chongmai, Renmai, dan sebagainya, untuk bisa mencapai organ dan meridian 12 meridian, kita harus melalui Yin Wei Mei. Jadi itu kita baru bisa pergi ke Jueyin, Taiyin, Shaoyin, itu adalah meridian 12 dari Yin meridian. Jalan terus, ya. Oke. Ini sangat penting. Saya juga baru menemukan masalah ini bahwa bila mana terjadi hambatan di hipokondrium, sirkulasi di jantung sangat jelek, bahkan ada orang yang tromboninya sangat tinggi dan tidak bisa menggerakkan lengannya, terutama lengan kiri. Jangan lupa kita harus mencoba untuk merelaksasi hipokondrium. Hipokondrium itu yang ada di sini dengan cara menggunakan meridian Yin Wei Mei. Dan setelah itu menggunakan titik-titik yang ada hubungannya dengan yang tadi saya bilang Jueyin, Taiyin, Shaoyin dari Yuan source points sama titik apinya, titik Yuan source dan titik fire. Oke, jalan terus. Nah, ini adalah pasien yang tadi sebenarnya. Kita lihat di sini, tolong digerakkan. Ya. Ini bagaimanapun juga tidak ada reaksi kalau kita tidak melakukan jarum. Sementara ini di sampingnya, ya oke, di sebelah sini, ini kita lihat, jadi dia awalnya seperti ini, tetapi karena dia ditusuk jarum, jarumnya yang kita tusuk adalah pergi ke Chongmai in Weimai atau Chongmai, four gates pattern. Apa yang terjadi? Pembuluh darah itu akan lebih rileks. Darah dari jantung akan jauh lebih mudah masuk ke dalam sirkulasi periferal. Ini dan yang kedua adalah perivaskuler udem atau penebalan perivaskuler yang tebal ini juga akan menipis. Jalan ya, diteruskan. Ini kita bilang COVID menyerang jaringan embriologi, ektoderm dan endoderm, tumai dan renmai. Terus jalan terus. Yang tadi saya katakan bahwa kayak renmai dia mempunyai turunan kayak paru, liver, pankreas, ektoderm pada saraf. Kenapa saya merasa tertarik sama ini? Ini adalah Stephen Birch yang membuat satu buku tentang Hara Diagnosis, Reflection on the Sea. Itu bisa mengupas banyak masalah embriologi. Dari situ kita melihat bahwa bila mana seseorang itu mempunyai masalah dengan usus kecil yang berpengaruh terhadap otaknya, kita bukan hanya harus pergi ke ektoderm yang berhubungan dengan saraf, tapi kita juga harus bisa menggunakan kombinasinya dengan renmai. Karena dia mempunyai jaringan ke organ-organ tersebut. Dari usus ke paru-paru, kemana-mana. Oke, jalan terus. Oke, sekarang virus akan menyasar sistem saraf pusat, sistem saraf vagus, dan sebagainya, dan melalui mekanisme yang melibatkan otak dan usus. Sebenarnya ini hipotesis, langsung masuk dalam susunan saraf pusat, si virus ini, dan menyerang nukleus saraf vagus pada traktus soliter, dan mempengaruhi otak melalui aksis otak dan usus, dan sebagainya.
itu bisa menimbulkan proliferasi virus di paru dan merusak jaringan interstitium paru dan mempengaruhi pertukaran gas. Satu, pertukaran gas. Yang kedua adalah virus menyerang nukleus saraf vagus yang akhirnya bisa mempengaruhi tatanan kimia di dalam jaringan-jaringan yang tadi saya bilang, atau paru atau usus dan sebagainya, itu akan berpengaruh pada saraf pusat dan saraf tepi. Yang berikutnya adalah ekspresi ACE2 dalam sel epitel usus menimbulkan yang akan berpengaruh terhadap sistem enterik glia. Kita tadi bilang bahwa otak punya glia, usus punya enterik glia. Keduanya punya sistem yang sama walaupun berbeda. Sorry. Oke, jalan terus. Oke, jalan terus. Kita kalau melihat tumai itu kan di belakang ya. Di atasnya tumai ini itu di mana virus masuknya selalu di bagian atas dari tumai. Kenapa dia di bagian atas dari tumai? Tumai itu mempunyai lautan elektrik magnetik yang paling tinggi, dan itu dia adalah salah satu mekanisme penghadang dari patogen luar. Tapi bila mana dia lemah, patogen luar akan mudah masuk di dalam tubuh kita. Dan tumai itu dia akan menyehatkan otak. Bila mana terjadi hambatan di tumai, itu akan menimbulkan gangguan otak. Saya bilang, efek pasca COVID pada tumai, kita tekankan di sini, yang terjadi adalah stasis qi, stasis darah, stasis phlegm, dan dampness. Jadi apa yang terjadi? Stasis. Kejadian stasis tersebut itu akan berpengaruh terhadap sirkulasi dalam otak kita. Dan patogen dalam tumai itu akan berpengaruh juga pada gangguan psikologis, sakit kepala, vertigo, tremor, tik, kejang, dan sebagainya. GBS, dan sebagainya. Oke, kita jalan terus. Coba diteruskan aja supaya ini. Oke, kita lihat dampak virus pada tumai kan kita kenal sama cabang tumai itu bisa pergi ke jantung, cabang tumai juga bisa ke liver, dan patogen itu menyerang tumai itu bisa berpengaruh terhadap yang qi sehingga semua energi kita turun dan patogen akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oke, diteruskan. Strategi terapi dalam tumai ini adalah kita selalu menggunakan titik yang menyasar pada tumai, yaitu SI3, Small Intestinal 3, dan UB62, itu namanya tumai yang ciomai. Dan tetapi selain itu, kita juga menggunakan titik-titik tumai di bagian atas saluran tumai tersebut. Dan selain itu, kita menggunakan yang Weimai. Tadi kita berbicara soal Chungmai Renmai, kita menggunakan In Weimai, di mana terjadi hambatan di hipokondrium. Masih ingat kan tadi? Sehingga sirkulasi darah di dalam jantung kita akan tertekan. Tetapi sekarang dengan Tungmai, yang kita lakukan adalah meregulasi meridian yang lewat yang Weimai. Oke, jalan terus. Jadi bagaimana caranya kita melakukan itu? Kita tahu tumai atas ini, dia mempunyai hubungan yang mengalir namanya Shangtantien. Shangtantien ini akan berpengaruh terhadap otak kita. Jadi Jing, essence, itu naik ke atas dan masuk di dalam jantung dan masuk di dalam spirit manusia, di dalam otak manusia. Shangtantien ini adalah titik seperti ini sampai tumai 26. Dari mulai tumai 14 itu kita gunakan untuk mengurangi untuk memperkuat tumai bagian atas. Selain sang tantien, kita juga mengatakan bahwa tantien atas dan tantien bawah itu berhubungan, terutama tantien bawah, hubungannya sama apa? Sama usus kecil. Oleh karena itu, sia tantien
Jadi UB23, UB24, UB26 itu juga merupakan titik yang harus kita gunakan pada saat kita mau membebaskan tumai dari patogen yang ini. Oke, di jalan terus. Berikutnya tadi saya bilang bahwa tumai yang comai dan sebagainya itu dia hanya bisa masuk di dalam organ kita, di dalam meridian kita melewati yang Wemai. Yang Wemai ini penting dan yang Wemai itu melalui saluran empedu dia masuk dalam otak dan dia sangat berpengaruh terhadap 3 level di dalam otak kita, yaitu otak bawah yang bertahan untuk jadi kita tuh kalau nggak bisa bertahan hidup itu problem yang Wemai. Kalau otak tengah interaktif, kita tidak bisa melakukan interaktif dengan dunia luar, itu juga adalah problem yang Wemai. Atau otak atas, kita tidak bisa melakukan diferensiasi dalam satu proses tertentu, itu pun adalah yang Wemai. Jadi yang Wemai itu merupakan intermedier antara jaringan prenatal masuk ke dalam jaringan 12 meridian dan organ. Yang kita mesti tekankan di dalam hal ini, yang Wema itu punya starting point yang namanya UB63, UB35. Dan yang Wema sendiri, dia mempunyai titik TB5, GB41. Jadi selain itu, biasanya kita harus bisa membuka jaringan empedu dan membuka jaringan di kepala kita, yaitu jaringan yang Wema dan empedu, untuk mengalirkan dampness atau phlegm yang menumpuk di otak kita. Itu adalah bagian cikal bakal terjadinya proses brain fog. Orang tuh nggak bisa mikir. Seseorang itu memorinya akan turun, kognisinya akan berubah, akan bermasalah. Oke, jalan terus. Oke, efek virus pada tumai dan remai. Oke, jalan terus. Yang tadi saya bilang, hubungan tumai dan remai dengan otak, sistem saraf sentral, dengan usus, sistem saraf vagus. Kita lihat bahwa remai mempunyai jaringan primer, tumai juga mempunyai jaringan primer. Hubungan otak dan usus ini adalah kontak komunikasi. Yang kedua adalah menggerakci darah. Yang ketiga adalah fungsi respons dan konduksi. Yang keempat adalah mengatur keseimbangan. Jadi kalau di dalam TCM ini adalah 4 fungsi yang harus kita pertahankan dengan cara memberikan harmonisasi antara otak dan usus. Oke, diteruskan. Jadi apa sih dengan tumai renmai brain gut axis ini, kita lihat apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan ini. Jadi adalah expression turnover of the neurotransmitters, ada intestinal permeability regulation, dan seterusnya mungkin teman-teman bisa nanti lihat sendiri. Semua ini adalah bagian dari brain gut axis dari sudut ilmu kedokteran barat. Oke, jalan terus. Oke, maaf, dikembalikan lagi. Ya, peran yang paling penting dalam hubungan ini ada 3, yaitu enteric nerve. Jadi tadi enteric glia, nerve vagus, dan gut neurobiome. Oke, jalan terus. Kita melihat hal ini di pasca infeksi virus yang mengganggu otak dan usus, itu akan mempengaruhi integritas permeabilitas barrier darah otak ya, penurunan ekspresi ACE2, ada problem homeostasis, mikroba usus dan sebagainya, atau dia menyerang sel epitel intestinal dengan mempengaruhi fungsi biologi, tidak dapat menjaga barrier epitel di usus. Apa yang terjadi? Teman-teman, kadang-kadang kita suka dengar tentang leaky gut syndrome. Itu juga salah satu di mana barrier dari sel epitel di usus itu bermasalah sehingga terjadi
permeabilitas yang tinggi, semua racun masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Itu akan merusak di semua sistem kita, termasuk otak. Maka itu leaky gut syndrome adalah bagian dari proses autoimmune disease. Oke, jalan terus. Virus menginfeksi usus di dalam TCM. Virus menginfeksi usus, exterior excess heat dan interior excess heat. Heat yang akhirnya menimbulkan fire itu akan berpengaruh terhadap usus kecil, jaringan di usus kecil yang pertama-tama yang tercedera itu apa? Yin-nya. Yin dari usus kecil atau jaringan usus kecil. Setelah itu terjadi cistasis. Cistasis terjadi di mana-mana, termasuk di usus kecil. Yang berikutnya adalah ada peran limpa di dalamnya. Kalau limpa kita lemah, kita akan lebih bermasalah bila mana terjadi cistasis dan blood stasis dan cistasis di dalam usus kecil ini. Jadi itu akan menimbulkan banyak masalah di usus. Jadi apa yang terjadi? Panas, heat, reaksi infeksi usus dalam Haiyang, Yangming channels, dan permeabilitas usus yang meningkat, menimbulkan toksin yang menumpuk di dalam tubuh kita. Fungsi usus terganggu dalam penyerapan cairan kental. Anda akan tahu kenapa ya satu orang bilang saya kok kolesterolnya tinggi ya. Nah, tapi itu sebenarnya tidak terlalu dikaitkan dengan usus. Tapi apa yang dikaitkan dengan usus? Trigliserid. Bila mana trigliserid kita itu sangat tinggi, penyerapan trigliserid di dalam tubuh kita yang masuk di dalam sistem getah bening itu juga akan bermasalah. Trigliserid kita akan tinggi. Selain itu, ada lagi masalah yang terjadi adalah dampness, phlegm di usus. Oke, di jalan terus. Maaf ya, banyak ya. Saya gimana ya ini? Mungkin nggak sebentar lagi selesai. Proses infeksi virus neurotropik, kita melihat ini mungkin kita lewatkan saja karena terlalu teoritis. Sekarang kita lihat strategi terapi tumai dan brain small intestinal axis. Apa sih yang mesti kita lakukan? Tumai dan renmai adalah titik utama yang harus kita gunakan. Terapi brain small intestinal axis. Bagaimana caranya menggunakan terapi brain small intestinal axis dikombinasi dengan tumai dan renmai? Ya, kita tahu bahwa tumai titik utamanya itu adalah small intestine. SI3. Dari SI3 ini, kita akan mengembangkan titik kita ke small intestine yang dalam kondisi seperti apa? Satu adalah jaringan small intestine yang rusak, kita mesti kemana? Yin deficiency atau yin fire, atau kita mesti pergi ke small intestine yang terjadi karena penebalan dinding small intestine sehingga terjadi dampness di situ atau phlegm, atau terjadi permeabilitas di dalam small intestinal yang akhirnya harus kita gunakan titik-titik yang menuju pada itu. Jadi yin defisiensi, yin fire, dampness, phlegm di small intestinal itu bisa dikombinasi dengan tumai renmai terapi. Selebih itu adalah eliminasi kelembapan. Kelembapan ini harus kita eliminasi melalui soyang dan sebagainya. Jalan terus. Oke, kita tipe dampness, kita lihat. Biasanya seseorang yang punya tipe dampness ini mempunyai predisposisi di mana seseorang itu punya masalah misalnya dengan cistasis di dalam liver. Orangnya gampang marah, gampang punya masalah dengan liver, ada infeksi dan sebagainya. Itu akan menimbulkan cistasis dalam liver. Atau spleen defisiensi. Spleen tidak bisa mendorong, mentransformasikan cairan dan nutrisi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah permeabilitas usus yang meningkat dan terjadi penebalan di mana-mana. Saya punya pasien kemarin ini yang kayak begini sampai harus berangkat ke mana ya? Dikira ada tumor karena dia tidak bisa menelan. Semua
cairan dan itu tidak bisa masuk. Tapi ternyata apa yang terjadi? Terjadi penebalan di usus kecil di jalur keluarnya sphincter Oddi, di mana pankreas enzim dari pankreas tidak bisa keluar, enzim dari liver tidak bisa keluar, pencernaan jadi jelek, terjadi obstruksi di dalam usus kecil tersebut. Ini hanya ada terjadi karena penebalan dinding usus yang bukan kanker. Karena terjadinya di duodenum. Biasanya duodenum itu 70% atau 80% dari penebalan duodenum itu bukan kanker. Tetapi kalau di tempat lain harus hati-hati ya. Cuman ini juga tetap aja beliau harus melakukan biopsi dan sebagainya. Jalan terus. Oke, sekarang small intestinal heat dampness, neurobiological problems. Kita lihat bahwa apa yang tadi terjadi, small intestine heat dan dampness, permeabilitas tinggi dan sebagainya. Apa sih sebenarnya gejala yang muncul di permukaan? Yaitu gastrointestinal, bisa diare, bisa bloated, bisa abdominal pain, bisa mual dan sebagainya. Tetapi neurologi bisa headache, bisa apa? Dizziness dan memory loss dan sebagainya. Oke, ini adalah gejala yang muncul pada orang-orang yang mempunyai masalah di otak, juga dipengaruhi oleh perubahan patologi di usus kecil. Oke, kita jalan terus. Nah, kita biasanya lihat ini refleks zona dari Tumai dan Renmai yang titiknya itu SI3, OB62, LANG7, kidney 6. Ini adalah mix Chiao pattern yang biasanya kita menggunakan juga titik punggungnya untuk bisa mendorong hambatan di dalam small intestinal itu. Oke, jalan terus. Terapi Tumai, terapi Taimai yang Wemai. Kenapa ini selalu harus dikaitkan? Karena pada banyak orang setelah Tumai-nya itu mengalir, tetapi horizontal meridiannya juga bagian dari meridian prenatal itu tidak mengalir dengan baik, apa yang terjadi? Bagian atas tubuh kita, termasuk jantung, otak, itu tidak bisa connect dengan bagian bawah tubuh kita. Oleh karena itu kita harus bisa menggunakan beberapa titik-titik yang kita bisa mencoba untuk menyasar Tumai-Renmai, menyasar Taimai yang Wemai, dan juga menyasar beberapa problem konstitusional seperti liver cystasi, spleen defisiensi, dan lain-lain. Kita jalan terus. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Karena di tahun 2022 baru terjadi update terhadap ilmu ini, bukan ilmu, terminologi ini. Interstitium is a new organ. Dari TCM kita mengenal Sanjiao, tetapi di dalam ilmu barat tidak mengenal Sanjiao. Jadi yang di interstitium dia mengenal. Tapi apa sih sebenarnya interstitium itu? Itu kan juga bagian dari jaringan ikat yang membentuk rongga. Kita jalan terus. Ya. Oke. Dan interstitium yang terbentuk dari fascia system. Dia bisa membentuk rongga, bisa membentuk jaringan di antara sel dan sebagainya. Nah, yang tadi saya bilang tahun 2022 itu ada telah dilakukan satu penelitian dengan endoskopi, laser endoskopi masuk ke dalam jaringan liver, di mana ditemukan 60 mikrometer sampai 70 mikrometer itu ada satu jaringan yang tidak ada hubungannya sama jaringan liver. Jaringan yang berupa rongga yang terisi oleh cairan. Nah, hal ini sebenarnya untuk kita sebagai akupunkturis itu bukan sesuatu masalah yang baru. Tetapi untuk ilmu kedokteran barat itu masalah yang baru. Karena maka itu disebut interstitium is a new organ. Oke, jalan terus.
Apa itu interstitium organ baru itu? Kita lihat kita melihat beberapa, kita mengelompokkan beberapa, yaitu jaringan ikat. Mungkin Anda semua tahu pada saat kita lahir, kita ada umbilical cord. Pada saat terjadi umbilical cord itu akhirnya kan dipotong dari tubuh kita, tapi dia menyisakan jaringan ikat atau jaringan ligamen yang kita namakan fascia hepatic apa namanya? Teres falciformis coronary yang mengkaitkan sistem fascia ini ke semua organ. Jadi kayak mesenterika itu adalah bagian atau simbol paling besar dari sistem jaringan ikat yang terbentuk pada saat itu, mesenterika. Jadi jaringan apa namanya? Jaringan lemak dan sebagainya itu juga bagian dari sana. Oke, kita bisa jalan terus. Oke, tadi satu lagi yang selain itu kita juga mempunyai jaringan di luar sel yang kita namakan extracellular matrix. Jadi di antara dua sel ada jaringan yang berisikan elastin, kolagen dan sebagainya. Kadar air di tengah-tengah itu tidak boleh terlalu banyak. Begitu dia banyak, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah komunikasi antara sel itu akan bermasalah. Maka itu kenapa banyak sekali orang belakangan ini mempunyai problem kerusakan sel atau program apoptosis yang meningkat, proses degenerasi yang cepat disebabkan oleh sel yang rusak, disebabkan oleh tidak ada komunikasi antara sel-sel karena adanya hambatan atau penumpukan cairan di antara sel tersebut. Oke, dan rongga yang lain yang juga merupakan bagian dari interstitium itu adalah perivaskuler. Jadi rongga di luar pembuluh darah. Kita jalan terus. Nah, ini sangat menarik karena pasca virus ini yang banyak sekali terjadi, yaitu terjadinya akumulasi di ruang Virchow Robbins. Virchow, kalau bahasa Jermannya, itu adalah orang Jerman, Robbins itu adalah orang Prancis yang menemukan rongga ini di otak kita. Itu adalah bagian dari pembuluh darah, perivaskuler, dan getah bening, dan glia. Maka itu dinamakan perivaskuler dan limfatik glia. Nah, rongga ini adalah rongga di dalam rongga glia tadi. Jadi bila mana terjadi penumpukan cairan di sana, dia akan jadi racun. Bukan hanya racun, dia tidak bisa balik ke apa namanya ke sirkulasi besar, sehingga dia akan menimbulkan tekanan yang tinggi di dalam otak kita. Dan itu akan lama-lama menimbulkan proses degenerasi. Dan toksin yang ada di dalam Virchow Robbins itu juga akan merusak sel-sel otak kita. Oke, jalan terus. Akumulasi cairan dalam otak yang ini awalnya terjadi brain fog, lelah menyeluruh, mudah teriritasi, sulit konsentrasi, jadi pelupa, sakit kepala, tinnitus, gangguan sensorik, dan tidak memiliki motivasi, cemas berlebihan, tidak mampu menyusun kata-kata, dan sebagainya, itu adalah bagian dari brain fog. Kita jalan terus. Di brain fog ini, terjadinya manifestasi akumulasi cairan di interstitium ini, ada satu ciri-ciri yang Anda akan bisa lihat pada banyak orang sekarang ini. Datang dengan bengkak di sekitar mata, terutama mata yang bagian atas. Dan dia itu alisnya kita tuh bisa turun ke bawah karena saking beratnya air di kelopak mata tersebut. Rambut jadi kering, lateral alis jadi tipis, apa namanya periorbita udema terjadi, muka juga membesar, chinnya juga akan membengkak. Selain itu, seseorang akan merasakan bahwa berat badannya itu meningkat dengan drastis. Dia bisa meningkat dengan cepat, tapi dia juga bisa menyusut dengan cepat. Karena apa? Karena dia bukan masalah penumpukan fat,
tapi dia bagian dari air, dari cairan yang menumpuk ini. Oke, kita cari. Nah, ini adalah bagian yang kita lihat dari Virchow Robbins, di mana cairan menumpuk di sini, menumpuk di antara glia ini, sehingga ini akan merusak semua tatanan jaringan neurologis ini. Jalan terus, ya. Selain di otak, kita juga akan melihat penumpukan cairan di luar otak. Apa yang kita lihat? Kita lihat di dalam membran, di bawah, ini kan ini maaf ya, ini liver, ini selaput. Di antara kedua selaput ini, itu airnya banyak. Penumpukan cairan itu bisa sampai 1,7, 1,5, sangat banyak. Dan ini akan mempengaruhi banyak masalah. Apa sih masalahnya yang biasanya terjadi? Orang jadi ngerasa kembung, bloated, nggak bisa duduk, sesak napas, dan sebagainya, sebagainya. Jadi ini adalah bagian dari cairan yang menumpuk. Bisa terjadi di sini, bisa terjadi di pleura, bisa terjadi di perikard, bisa terjadi di mana-mana. Oke, jalan terus. Nah, ini adalah pasien di mana dia juga mempunyai masalah dengan penumpukan cairan dalam Virchow Robbins, tetapi dia juga bisa mempunyai penumpukan cairan di jaringan mame. Ini mame, buah dada. Sangat menggelikan, tapi ini terjadi pada orang yang sama. Oke. Jalan terus. Oke, TCM dengan integrated medicine ini bagaimana sih caranya kita melihat kedua ilmu ini? Bagi saya selalu, karena saya punya latar belakang medis barat, dan saya suka dengan membongkar sesuatu itu dari asalnya, sehingga saya tahu kenapa akan terjadi seperti ini. Karena bagaimana proses bisa terjadi seperti ini. Ini adalah bagian dari apa yang harus kita gali rame-rame. Jadi, bila mana seseorang itu mengenal TCM dengan bagus, dan bila mana seseorang itu juga mengenal ilmu kedokteran barat dengan bagus, jangan hanya berbicara soal symptoms dan sindrom. Karena itu adalah produk terakhir dari sebuah proses. Jadi apa yang mesti kita kerjakan adalah bagaimana mencari asal muasal dari problem itu. Bagaimana proses apa yang terjadi pada seseorang sehingga menimbulkan symptoms. Maka itu ada 200 symptoms. Ada orang berbicara sama saya, "Wah, Mbak Lili, 200 symptoms, bagaimana cara melakukan penelitiannya ya?" Saya bilang, "Iya ya, gimana ya?" Terus akhirnya dia bilang, "Karena uang itu akan terkait dengan uang. Karena itu mahal banget." Saya bilang, itu akan terkait dengan uang. Karena kita berpikir dengan 200 symptoms. Bisakah kita mengkategorikan, mengkotak-kotakan 200 simptom itu dalam satu proses patofisiologi? Mungkin kita hanya melakukan penelitian satu proses patofisiologi. Itu sudah mencapai banyak masalah untuk bisa ini dengan banyak masalah. Jadi seperti gini. Jadi bagi saya dua metode ini harus ada di otak kita untuk bisa menentukan strategi terapi apa yang harus kita gunakan. Seperti TCM dengan dampness phlegm, turbid fluid in the head. Ini kan yang tadi saya bilang, banyak orang yang dengan brain fog. Tetapi di dalam ilmu terintegrasi itu adalah arteria disorder, neuroinflammatory, dan enlarged space. Enlarged space-nya itu di mana? Yang tadi saya bilang, di Virchow Robbins. Virchow Robbins itu apa? Itu adalah perivaskuler dan small vessels disease. Jadi dia berpengaruh terhadap jaringan yang sangat fine di antara pembuluh darah, limfatik, dan glia. Phlegm interfering with the flow of qi stasis, bla bla bla, ini dia juga di dalam ilmu kedokteran barat itu juga akan sulit untuk diterjemahkan. Jadi bagi saya itu adalah cerebral small vessels disease ini akan berpengaruh terhadap O2 yang rendah, penyebaran O2 yang rendah. Kalau di dalam ilmu TCM itu stasis.
Kalau di dalam TCM juga bisa stasis, bisa menimbulkan defisiensi. Bagaimana dengan dalam ilmu terintegrasi? Dia adalah defisiensi, tapi dia juga bisa menimbulkan stasis. Karena begitu Qi defisiensi, dia tidak bisa mendorong pergerakan di dalam pembuluh darah kita. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah dua ilmu yang kadang-kadang harus kita cari persamaannya, dan kita cari uh, produk akhirnya untuk melihat, oh akhirnya kita tahu produk akhir yang seperti ini dalam TCM dikatakan seperti itu, di dalam ilmu barat adalah seperti apa. Oke, kita jalan terus. Pasca COVID sebab akumulasi cairan interstisial, kita jalan terus supaya nggak terlalu banyak. Dan strategi terapi tumai dan eliminasi cairan di Shaoyang itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman yang kenal dengan akupunktur, tumai renmai adalah salah satu titiknya. Yang Weimai dan Shaoyang itu adalah titik yang kita gunakan untuk mengeliminasi cairan di dalam rongga. Oke, jalan terus. Jadi yang seperti tadi semua kita menggunakan tumai, yang chomai, renmai, yin chomai, dan kita menggunakan upper tantien, ya jalan terus. Dan ini sangat menarik, di mana regulasi cairan di interstitium itu diregulasi oleh 3 titik yang paling penting, yaitu titiknya GV26. Kenapa GV26 ini merupakan titik yang sangat-sangat penting? Karena dia bisa mempengaruhi batang otak, dia bisa mempengaruhi sistem saraf pusat kita dengan GV26, dia bisa mempengaruhi kesadaran manusia, yaitu GV26. Tapi GV26 ini dia juga adalah titik untuk meregulasi cairan melewati sistem otak kita. Jadi homeostasis. Oke, itu satu. Yang kedua adalah CV9. Regulasi cairan lewat usus kecil. CV9, renmai 9. Renmai 9 itu adalah sesuatu titik yang dinamakan Schweffen. Schweffen itu mempunyai, dia adalah satu titik yang merefleksikan aorta. Jadi kalau aorta kita tegang, refleksinya di renmai 9. Kalau usus kecil kita bermasalah, refleksinya juga di renmai 9. Jadi renmai 9 adalah salah satu titik yang dapat mendorong terjadinya pertukaran cairan di usus kecil kita. Jadi mendorong pertukaran cairan sehingga tidak terjadi akumulasi cairan di dalam tubuh kita. Yang berikutnya adalah ST28. ST28 adalah pembuangan. Oke. Nah, kalau kita mengenal 3 titik ini titik homeostasis, titik pembuluh darah dan usus, dan titik pembuangan. Nah, kita juga harus bisa mengenal tiga source yang tadi saya bilang adalah 3 titik yang sangat penting. 3 titik ini adalah Yuan source Qi, yang bila mana kita menggunakan ketiga titik ini, dia akan bisa meregulasi Shaoyang, meregulasi rongga kita, gitu, rongga tubuh kita. Dan ini jadi 3 di atas. Yang tadi GV, CV, ST sama 3 ini. Nah, tadi saya berbicara soal fascia system, di mana ada hubungannya sama umbilical cord. Itu hubungannya dengan titik ini adalah Huang, di sini adalah Poang, di mana jaringan fascia itu muncul di dekat pusar. Jadi pada saat kita melakukan ini, dia bukan hanya merangsang sirkulasi, karena ini kan berhubungan sama titik darah, tetapi dia juga berhubungan sama titik fascia. Yang kedua adalah renmai 12, dia juga berhubungan dengan limpa yang mempengaruhi transformasi transportasi cairan, tetapi dia juga adalah titik fascia yang berhubungan dengan limpa dan liver,
dengan ligamen falciformis, hepatic falciformis. Bagaimana dengan yang 15? Biasanya 15, tapi ini kita melakukan 17. 17 ini berhubungan dengan titik coronary ligament. Itu semua adalah bagian dari sistem fasia. Sistem fasia berhubungan dengan Shaoyang, Shaoyang berhubungan dengan cairan. Oke. Oke, jalan terus. Nah, then we forget pattern juga adalah titik yang kita gunakan pada saat terjadi stasis qi atau stasis darah di dalam liver, di dalam paru, yang akhirnya juga bisa berpengaruh terhadap sistem cairan. Oke, jalan terus. Ini udah hampir selesai. Tinggal satu lagi kayaknya. Bisa terus? Bisa dijalani terus? Oke, ini adalah yang Weimai. Tadi saya bilang, maaf, ini ada satu kesalahan. Ini mestinya UB63, bukan UB62, tapi UB63. Ini adalah C-clef dari yang Weimai, yang sangat-sangat penting dalam pengaturan cairan. Kita jalan terus. Ini adalah C-clef dari yang Weimai. C-clef ini sangat penting. Kenapa? Karena dia merupakan satu titik indikasi untuk chi-stasis dan flem-stasis. Jadi orang-orang yang mempunyai masalah mialgia, neuralgia, masa timur, brain fog, tinnitus, dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan titik C-clef ini, C-clef dari yang Weimai, untuk menyasar jaringan di dalam temporal kita. Dan nah, C-clef tersebut masuk di dalam organ atau jaringan 12 atau jaringan meridian yang biasa, 12 meridian, itu melewati Taiyang, Yangming, Shaoyang. Taiyang itu mempunyai koneksi keluar, jadi mudah, nggak akan terjadi hambatan di sana. Yangming dia mempunyai relasi ke dalam. Jadi dia tidak bisa terjadi akumulasi di sana. Sementara Shaoyang dia adalah poros. Poros di antara GB dan liver, gallbladder dan liver, dia juga merupakan satu poros yang bila mana tidak lancar akan terjadi hambatan di Shaoyang. Karena itu terjadinya penumpukan phlegm, penumpukan damp, dan terjadi terbit phlegm di otak kita atau di peripheral peripheral nervous system kita. Jangan lupa yang Weimai dengan mengubah 3 yang meridian ini. Oke, jalan terus. Ini adalah salah satu ini kita, yaitu pada waktu kita menggunakan itu ketebalan dari cairan ini 1,37 atau 57, tapi setelah kita menggunakan C-clef dari Yang Weimai, UB63, GB35, dan 3 titik meridian dari Taiyang, Yangming, dan Shaoyang, dia akhirnya menciut menjadi 0,83 cm. Di bawah 1 itu dianggap normal. Di atas 1 itu dianggap terlalu banyak cairan. Oke. Bisa jalan terus? Oh, ini adalah kumpulan, banyak sih kumpulan ini kita. Ini toraks foto kita. Di sini ada jaringan ikat di paru-paru pada orang-orang dengan interstitial lung disease, dengan fibrosis, dan pembuluh darah yang jelek, dan penumpukan cairan di interstitium. Jalan terus. Oke, ini adalah referensi saya. Mungkin teman-teman akan bisa melihat sendiri. Saya berterima kasih bisa mendapatkan kesempatan di sini untuk bicara dengan teman-teman, membuang unek-unek saya, di mana saya menemukan hal-hal seperti ini hampir setiap hari, tetapi tidak bisa berkembang sendiri karena bagi saya belum ada supporting system di lingkungan ini yang bisa memberikan kita ruang untuk berkembang
dalam penemuan-penemuan seperti ini. Ini sayang disebabkan oleh kalau kita melihat ke depan dengan 200 gejala, kita melihat ke depan bahwa 40-60% manusia kualitas hidupnya akan turun. Kan itu membuat kita sedih, sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu bagi saya ini adalah salah satu perkenalan saya terhadap banyak orang. Coba yuk kita rame-rame, setiap orang, setiap kemampuan itu bisa melakukan penelitian sendiri-sendiri terhadap masalah seperti ini, sehingga tidak terlalu banyak korban yang terjadi. Satu hal ya, Anda mungkin sering lihat bahwa banyak sekali anak muda yang kalau tiba-tiba dia sport, tiba blek hilang. Pernah nggak dengar? Kalau saya sering dengar, dan hilangnya ini orang selalu bilang itu karena jantungnya berhenti. Ya udah jelas jantungnya berhenti. Tetapi kenapa seperti itu? Kenapa di zaman sekarang ini begitu banyak anak muda yang sport itu terjadi seperti itu? Itu juga adalah, dan kenapa orang bisa banyak sekali cancer yang terjadi di mana-mana dan tidak bisa diketahui kenapa sebabnya. Kita ingat bahwa bagian dari interstitium yang menumpuk yang tidak memberikan kesempatan berkomunikasi antara sel menimbulkan proses degenerasi, proses kematian, dan proses proliferasi yang salah dari sel-sel tersebut yang akhirnya jadi kanker. Nah, ini semua adalah akibat dari proses patofisiologi seperti ini. Jadi, saya terima kasih banyak saya bisa dapat kesempatan ini. Semoga ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saya. Terima kasih. Ya.